wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman Adkar Channel. Bal'am bin Ba'urah sangat terkenal di dunia dan akhirat karena namanya diabadikan dalam Al-Quran dan Taurat. Bal'am bin Ba'urah adalah penduduk negeri Yaman. Bal'am bin Ba'urah keturunan Nabi Lut bin Haran bin Azar. Bal'am bin Ba'urah merupakan ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ulama menyatakan bahwa Bal'am bin Ba'urah adalah seorang nabi, namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 175, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176 dikatakan, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Kemudian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibnu Abbas dan ulama lainnya menyatakan Bal'am bin Ba'urah telah mengetahui nama-nama Allah yang Maha Agung, Ismul Azam, dan ia dapat melihat malaikat. Ketika Bal'am bin Ba'urah berdoa dengan nama-nama Allah yang Maha Agung itu, maka Allah akan mengabulkan segala yang ia minta. Pada saat Nabi Musa berada di Suriah, maka kaum Bal'am meminta kepadanya agar berdoa untuk dapat mengalahkan Nabi Musa dan kaumnya, karena Nabi Musa datang untuk menghancurkan mereka, tetapi ia menolak permintaan mereka itu. Mereka terus mendesaknya hingga akhirnya Bal'am menaiki kuda dan berangkat menemui Nabi Musa. Namun kudanya selalu terjatuh sehingga ia memukuli kudanya. Kudanya pun berkata kepadanya, "Mau kemana engkau? Tidakkah engkau melihat di hadapanmu ada malaikat yang mendorongku sehingga terjatuh? Apakah engkau hendak menuju Nabi Musa untuk mendoakan keburukan bagi mereka?" Bal'am tidak peduli ucapan kudanya itu. Ia tetap pergi ke puncak bukit Husban. Bal'am melihat Nabi Musa dan pasukannya dari atas bukit itu dan mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Namun Allah membuat lidah Bal'am menjadi keluh dan kaku sehingga lidahnya malah mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan mendoakan keburukan kepada kaumnya Bal'am sendiri. Oleh sebab itu kaumnya mencaci maki Bal'am. Akhirnya Bal'am meminta maaf kepada kaumnya dan menyatakan itu di luar kendalinya. Bal'am berkata, "Sekarang lenyaplah bagiku kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang tersisa kecuali tindakan makar dan tipu daya." Bukannya bertaubat, Bal'am memerintahkan kepada kaumnya untuk menghiasi wanita mereka, dan wanita itu dikirim pada pasukan Nabi Musa. Menurutnya, agar mereka berzina. Ketika pasukan Nabi Musa berzina, maka pasukan Nabi Musa akan kalah karena dilaknat oleh Allah. Setelah kaum wanita memasuki perkemahan pasukan Nabi Musa, maka ada seseorang terpesona, lalu bangkit seraya memegang tangannya dan membawanya kepada Nabi Musa. Orang itu berkata kepada Nabi Musa, "Aku kira kamu akan mengatakan bahwa wanita ini haram bagiku." Nabi Musa berkata, "Benar, wanita ini diharamkan bagimu." Orang itu berkata, "Demi Allah, untuk yang satu ini aku tidak akan mentaatimu." Allah pun mengirimkan wabah penyakit kepada Bani Israel. Fanhasoh bin Al-Aizar bin Harun, pembantunya Nabi Musa, pun membunuh para pelaku zina tersebut. Kemudian Fanhasoh berdoa, "Ya Allah, demikianlah yang kami lakukan terhadap orang yang mendurhakaimu." Penyakit wabah pun hilang dari mereka. Jadi jelas
Penyakit wabah itu merupakan azab dari Allah karena kemaksiatan yang dilakukan manusia. Allah kemudian mengubah Bal'am bin Ba'urah yang sebelumnya manusia mulia yang hampir mencapai derajat kenabian, namun pada akhirnya ia berubah wujud menjadi seekor anjing dan ia mati sebagai anjing dengan lidah yang menjulur. Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176-177 berfirman, "Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim." Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, barang siapa yang keluar dari kerangka ilmu dan petunjuk menuju kepada nafsu syahwat dirinya dan memperuntukkan hawa nafsunya, maka dia menyerupai anjing, dan orang yang mendustakan ayat Allah juga akan lebih buruk daripada perumpamaan seekor anjing. Bal'am bin Ba'urah dijadikan anjing oleh Allah karena ia menjadi ulama yang menjual ilmunya untuk mendapatkan dunia. Lantas bagaimana ulama atau penuntut ilmu pada saat ini yang tujuannya hanya untuk memperoleh harta, jabatan, kehormatan, pujian manusia, menjilat pada kekuasaan? Apakah insan seperti itu sesungguhnya mereka sudah berubah jiwanya menjadi anjing atau lebih buruk daripada itu? Dan bagaimana siksaan yang akan didapatkan terhadap insan yang mengikuti jejak Bal'am bin Ba'urah? Atau apakah setengah dari kita telah menjadi Bal'am bin Ba'urah? Kita hanya berdoa agar Allah tidak menjadikan diri kita sebagai Bal'am bin Ba'urah. Nama-nama Allah yang agung, Ismul Azam, Bal'am mengetahui Ismul Azam sehingga doanya senantiasa dikabulkan Allah. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa saja nama-nama Allah yang agung itu, yang ketika berdoa dengannya pasti dikabulkan. Doa Ismul Azam diantaranya La ilaha illallahul azimul hakim, La ilaha illallah rabbul arshil karim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil azim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung, maha lembut. Tiada Tuhan selain Allah, pemilik aras yang maha mulia. Tiada Tuhan selain Allah, pemilik seluruh langit dan aras yang agung. Ada juga yang menyatakan doanya adalah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya mannanu ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau, tidak ada Tuhan kecuali dirimu, wahai yang maha mencurahkan nikmat, pencipta seluruh langit dan bumi, wahai pemilik kebesaran dan kemuliaan, yang maha hidup, maha mengurusi alam semesta, aku bermohon kepadamu. Ketika Nabi SAW sedang duduk bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain, beliau mendengar orang tersebut berdoa demikian. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Demi jiwaku yang berada di genggamannya, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, Ismul Azam. Jika hamba berdoa dengan Ismul Azam, Allah niscaya mengabulkannya. Jika Allah diminta, dia niscaya memberikannya." Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Menyingkap Tabir Asmaul Husna menyebut yang masuk Ismul Azam adalah seluruh nama-nama Allah. Jika berdoa dengannya, maka doanya akan dikabulkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.